Kalau misalnya kita melihat mungkin ada satu orang atau yang dianggap ustadz atau yang dianggap ulama mengatakan kemudian berfatwa, kemudian salah di dalam fatwanya atau dalam perkataannya, kan kita bisa tahu, kita bisa mengkoreksi atau kita bisa menyalahkan orang tersebut. Lantas kalau misalnya Ustazah IA ini Pak Kiai salah dalam berucap, salah dalam berfatwa, kita minta pertanggungjawab kepada siapa ini Pak Kiai? Ya ini kan sulit. Ya, itulah sulitnya dan bahayanya. Karena tadi saya katakan begini ya, dalam dunia IA itu ya, orang yang memasukkan data itu dari segala macam aliran. Kalau kita kan Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Sebutlah misalnya dari orang-orang orientalis atau orang-orang ateis. Orang orientalis maupun ateis mempelajari keislaman tapi bukan untuk diamalkan, justru untuk merontokkan Islam dari dalam. Nah, kalau mereka menggunakan nama Islam, dimasukkan data. Sebut saja misalnya begini ya. Misalnya ini ya. Babi misalnya. Apa itu babi kan gitu? Oh, babi itu haram. Kemudian diteliti. Kenapa diharamkan? Nah, akhirnya ditemukanlah alasan sebagian para ulama karena pada daging babi ada cacing pita. Kemudian ada orang pikirannya liberal ya, atau juga ateis barangkali gitu. Gimana pendapat kalian kalau cacing pita itu sudah dibunuh oleh alat yang demikian rupa, apakah dagingnya itu menjadi halal? Loh, kalau IA mengatakan iya halal kan gitu. Kalau kita kan enggak, tetap aja ada cacing pitanya, enggak ada cacing pitanya karena keharaman dari daging babi itu doktrin Al-Quran, doktrin hadis, ya sudah haram selama-lamanya. Gitu ya. Jadi ya keaman-aman betul itu. Saya pernah suatu saat itu mendengar ini, ya mungkin dari Ustadz atau Ustazah IA tadi itu ya. Ada orang bertanya, apa hukumnya seorang wanita yang haid, ya, mungkin juga orang laki-laki yang junub, gitu ya, itu masuk masjid nah, dengan cara bahwasanya darahnya ini sudah ditutup pembalut, kan sudah tidak netes, maka dengan ringannya, gitu ringannya Ustadz IA atau Ustazah IA tadi mengatakan, selagi darahnya sudah tidak menetes ke dalam masjid maka boleh katanya. Ini kan ngaco ini kan ya. Padahal sebenarnya kenajisan seorang yang haid atau junub kan bukan karena darahnya netes ya. Maaf juga bukan karena spermanya netes, kan bukan itu. Tapi orang yang junub maupun haid itu dihukumi najis, namanya hukmi. Hukumnya najis, maka kalau mau masuk masjid wajib mandi junub atau mandi besar, kan gitu. Bukan berarti kalau sudah pakai pampers atau pakai pembalut sudah bebas, enggak begitu. Ya inilah gara-gara belajarnya ini di Google atau Ustadz atau Ustazah IA tadi akhirnya salah di dalam menanggapi atau menangkap ilmu ajaran Islam minimal di kalangan kita dalam mazhab Imam Syafi'i, kan begitu ya. Baik Pak Kiai, mungkin kesimpulannya adanya fenomena Ustazah IA ini, kalau menurut pandangan Pak Kiai itu banyak manfaatnya atau banyak mudorotnya Pak Kiai? Aplikasi IA menurut saya manfaat untuk kemajuan duniawi, tapi banyak madorot untuk urusan ukhrawi kalau dilepas demikian saja. Tapi misalnya ada seorang ustadz yang benar-benar atau juga mungkin siapapun yang dia mempunyai basic agama yang bagus, bisa baca kitab, mengerti dalil-dalil gitu ya, sesuai ajaran para ulama salaf, maka ia itu membantu, sangat membantu. Misalnya saya ini lupa, ada pertanyaan kayak tadi itu ya, ada pertanyaan secara umum ini, apa hukumnya wanita haid yang sudah pakai pembalut kemudian masuk masjid ikut pengajian di dalam masjid? Saya lupa, saya klik gitu ya, saya klik, ternyata ada dua pembahasan ini. Misalnya ini IA ada dua pembahasan, yang satu bilang halal, yang satu haram. Saya kan bisa, ya Allah, seingat saya dulu waktu mengaji dalam kitab itu haram. Akhirnya saya mencari. Saya katakan di dalam IA itu pun saya katakan bagaimana menurut pendapat misalnya Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar misalnya, apa pendapat beliau? Adakah nas? Adakah kitab dari beliau? Karena saya kan tahu. Maka kalau seperti itu atau tipe-tipe orang seperti gitu bisa memanfaatkan IA. Jadi IA itu kalau di tangan yang tepat bermanfaat. Tapi kalau di tangan yang asal-asalan bisa menyesatkan semua orang.
Begitu ya. Secara mudah ya tadi itu hukum yang diproduksi oleh IE salah dalam memproduksi, akhirnya semua wanita yang haid yang penting pakai pampers atau pakai pembalut langsung semua ngadakan pengajian besar-besaran, kan rusak juga jadi ajaran Islam. Begitu ya.